Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, ya. Salam Medeli AKX10 ya. Kali ini konten kita buat kawan-kawan. Konten kita ini saya akan membahas tentang Green Suite ya, Green Suite. Sebagai programmer, ya, sebagai kreator yang biasa kayak saya lah ya. Mau dibilang kreator abal-abal, mau dibilang kreator gimana, ya terserah lah ya, minta maaf, minta ampun. Yang jelas memang keseharian ya, bukan keseharian lah, saya masih hobi dengan kegiatan kreator, khususnya programmer keyboard ya, mau keyboard apapun. Nah, kebetulan kita masih konsisten dengan Medeli. Jadi topik yang kita bahas tetap Medeli. Oke, gini kawan-kawan, kegalauan kita sebagai kreator yang kita alami selama ini yaitu tentang Green Suite. Ya, tentang aplikasi Green Suite. Aplikasi editor untuk mengedit semua olahan-olahan keyboard Medeli. Baik kita mengolah MPK, kalau di Medeli MPK ya. Kalau di Yamaha PPI atau apa ya, dia pokoknya intinya untuk editor mengenai Medeli, baik buat expansion, editing pack, dan lain-lain ya. Nah, boleh kita lihat kalau kita buka ya. Oke, mohon maaf kalau komputer ini, kalau menurut saya sedikit lambat lah. Nah, kalau kita lihat ini, bagi yang sudah paham, atau kita inilah ya, kita pencet setting. Nah, versi 2.4.60 ya, softwarenya versi ini. Ini artinya software ini versi lama ya guys ya. Nah, sekarang kita mau buka yang versi baru. Kenapa saya bilang kegalauan ya? Kegalauan para programmer seperti saya aja pun ya, untuk beranjak ke versi yang terbaru ini banyak kali ini tantangan yang harus kita kerjakan ya. Otomatis updating untuk ke versi terbaru itu sudah pasti harus ya, tidak boleh dibilang enggak, dia wajib harus. Nah, ketika kita mengeluarkan aplikasi Green Suite yang mode terbaru, semua pack-pack yang jadul, yang dulu-dulu di Green Suite yang lama itu wajib kita rombak semuanya, kawan-kawan ya. Wajib kita rombak semuanya. Gitu, ya. Jadi apa poin pembahasan kali ini? Nah, gini kawan-kawan, ketika kita mendapati kesulitan tentang mengenai versi terbaru ini, kan ada juga yang MPK atau apapun yang nggak bisa kita loading ya. Jadi setelah kita mendownload Green Suite yang terbaru, yang terbaru, itu yang lama ya, file-file yang dari lama itu kebanyakan error gitu ya, kebanyakan error. Nah, ini yang versi terbaru guys. Nah, versi terbaru itu 2544, tadi kan 2460 nggak salah ya, itu. Jadi apapun itu yang kita olah di versi lama ke yang terbaru nih, ada dia error ya, seperti MPK versi lama ke MPK di sini ya. Kalau kita edit di sini MPK itu selalu error. Jadi akhirnya saya berpikir ya, menemukan satu ide.
gimana seandainya kita mau edit pakai yang lama satu, ya, pakai yang baru satu. Otomatis kan secara logika kan kita pasti berpikir pakai 2 laptop, gitu ya. Pakai 2 laptop. Nah, jadi saya mikir ide sendiri aja ya, kawan-kawan, ide sendiri aja, bukan apa nih, ini kayak seperti akal-akalan lah istilahnya. Jadi saya berpikir, kenapa nggak bisa laptop itu 2 aplikasi sekaligus? Ya, walaupun cara lain saya belum menemukan ya, belum ada ide. Ini masih cara sederhana aja. Bisa sekaligus yang versi terbaru dan versi yang lama gitu. Jadi caranya gimana? Oke, kita kasih tahu caranya ya. Ini kita sering-sering aja kawan-kawan. Tidak ada niat menggurui lah ya kita semua nih. Saya yakin semua yang ada di grup-grup ini pintar-pintar semua ya. Tidak ada yang pemikirannya memang terlalu inilah ya. Kalau udah paham di dunia editor-editor ini saya rasa nggak ada lah yang nggak ngerti gitu. Cuma ini kan namanya ide ya, ide baru. Saya juga nggak tahu kalau kawan-kawan juga udah berpikir ke sini ya. Nah, coba kita lihat komputer saya ini C-nya ini semuanya total di desktop ya guys, tidak ada penyimpanan di D ya. Di hard disk C ini semuanya saya buat tanpa penyimpanan D. Semuanya saya partisi dengan satu partisi aja ya. Di sini di sini Windows, di sini juga data. Jadi saya kerja itu kawan-kawan filenya itu penyimpanannya kalau nggak di desktop, di user atau di di dokumen ya, nah, gitu. Namun dengan catatan satu partisi aja. Kalau komputer lain udah jelas ini pasti ada disk C ya, disk D ya. Nah, coba kita lihat kawan-kawan di program ya, di program file yang udah kita download. Aplikasi-aplikasi eksternal yang kita download itu masuknya ke program file x86. Nah, di sini sudah ada Grand Suite baru dan Grand Suite lama ya guys ya. Ya kawan-kawan. Nah, ini sekarang kan udah ada nih aplikasi ini. Sekarang saya hapus ya. Kita mau buat cara dari awal ya. Kita hapus. Nah, tampilan aplikasi yang di sini juga kita hapus ya. Oke, Del. Oke, udah tidak ada lagi ya. Nah. Jadi gimana caranya? Kita buka aplikasi Grand Suite. Nah, pokoknya ini saya udah nandain ya Grand Suite baru ya, updatean terbaru, dan Grand Suite lama. Nah, ini saya tandain ini. Nah, gimana caranya? Kita download aja kawan-kawan. Kita download ya Grand Suite lama dulu kita download. Oke, Grand Suite lama kita download. Seperti biasa, dia minta apa, kita kasih. Kita centang ya, kita checklist. Kita yes kan. Oh ya, kawan-kawan jangan di create desktop shortcut ya. Non checklist ya. Oke, install. Nah, setelah kita install, kita mengarah ke aplikasi tadi. Program file. Oke, sebentar kawan-kawan. Nih, coba lihat ya kawan-kawan ya, Grand Suite. Nah, dia bacanya Grand Suite aja. Jadi langsung aja kita rename Grand Suite lama. Oke. Nah, sekarang kita ambil aplikasi Grand Suite yang baru. Ya, yang terbaru, yang udah saya tandain Grand Suite baru. Oke.
Ini cara-cara unik aja nih kawan-kawan. Ya, dengan begini semua pekerjaan insya Allah kelar cepat. Jadi kita udah nggak pusing-pusing lagi. Oh, udah nggak nukar-nukar aplikasi. Tadinya saya udah pening kali udah. Ini seperti biasa ya, non checklist. Next aja. Nggak iya nih dari aplikasi lama nanti rubah lagi aplikasi baru untuk ngedit-ngeditnya ya. Soalnya dengan adanya aplikasi update yang terbaru ini semuanya banyak yang error. Itu yang bikin kita kacau ya. Kita bukan nggak mau ngelayani kawan-kawan nih. Kadang-kadang kawan-kawan selalu berpikir, nggak betul lah abang ini. Tah mana janjinya. Bukan ada niat apa-apa. Lillahi ta'ala. Nah, jadi semata-mata hanya inilah yang bikin kita pusing sambil kita juga kerja ya. Grand Suite baru. Oke. Nah, jadi kan jadi dua nih guys. Ya, kawan-kawan jadi dua. Kalau seandainya nggak kita bikin kayak gini, itu yang kalau kita install baru, ya kita mau kembali lagi ke yang lama, itu hanya satu aplikasi aja. Ya. Hanya satu aplikasi aja berfungsi. Nah, begitu kita mau mengharapkan yang lama atau kebalikannya itu nggak bisa keluar aplikasi itu. Jadi sekarang kita buka yang baru. Grand Suite ini, logo ini kita buat juga baru. Ya, kita tambah nama baru. Ya. Ini yang di aplikasi baru ya, yang di program baru. Oke, ya. Grand Suite baru. Walaupun nantinya dia tidak ada logonya ya. Nah, oke, sekarang Grand Suite lama. Sama juga. Lama. Oke. Nah, pokoknya salah satu ini biasanya kadang ada logonya, kadang logonya nggak ada ya. Nah, setelah ini kita tekan kanan ya di mousepad. Kita tekan kanan, lalu send to desktop. Ya. Oke. Nah, kita lihat. Ini dia nih. Nih yang lama kawan-kawan. Nah, keluar kan. Tapi dia ada bacaan shortcut ya, jangan lupa. Jangan pula yang dari gini langsung kita copy ke desktop, nggak bisa. Ya kawan-kawan nggak bisa, nanti dia error. Ya, nanti dia hanya salah satu aja bisa. Nah, kalau nggak kita bikin apa, to apa tadi, to desktop ya. Nah, ini Grand Suite baru. Nah, seperti tadi juga Grand Suite tekan kanan. Send to ya. Nah, ini send to maksud saya. Desktop. Dia larinya ke sini, guys. Ya kan, kawan. Ini yang baru nih. Ini yang baru. Ini yang lama. Ya, jadi bisa dua kan? Mantap kan? Kira-kira gimana kreasinya? Apa idenya? Kreatif kan? Nah, jadi setelah begini, nah untuk di aplikasi yang baru kan itu semuanya kita dituntut untuk membuat pack baru ya, pack baru. Jadi yang lama itu, yang lama udah apa jadi pack dia wajib kita rubah semuanya untuk menuju ke yang baru. Nah, gitu, pengolahan yang baru gitu. Jadi yang lama ini memang wajib kita tinggal, kawan-kawan. Nah, jadi gimana caranya kalau seandainya yang lama itu nggak bisa kita kita olah di aplikasi Grand Suite yang baru, error dia. Memang udah begitu dia. Nah, dampaknya di keyboard. Contoh, di keyboard juga kan ada itu firmware terbaru ya 2025. Nah, itu berkaitan dengan Grand Suite yang baru, kawan-kawan ya. Jadi kalau Grand Suite yang baru kita pakai, tapi di keyboard kita misalnya kita udah ngolah nih Grand Suite yang baru, kita jadikan MPK. MPK itu expansion ya kawan-kawan, expansion formasi, expansion di Mendeley. Itu nanti nggak bisa kita install ke keyboard yang versi lama. Nah gitu dia ya.
pokoknya nggak usah ditanya lagi lah kok tentang itu. Yang udah ada versi terbaru ini, yang lama nggak bisa dipakai. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kita ada pengerjaan-pengerjaan yang lama, ya kan? Kita masih ngerjain yang lama-lama itu dengan keyboard yang versi-versi lama, gitu ya. Ada juga gitu tugas kita, masih ada lah tugas kita ya. Mau dia ngedit pad atau dia ngedit style atau dia ngedit expansion ya, sampling lah judulnya. Ada juga gitu ya. Jadi kita harus masih butuh dengan yang lama, Grand Suite yang lama gitu maksudnya kawan-kawan ya. Ingat ya kawan-kawan ya, di Mendeley ini kalau semuanya udah versi baru, aplikasi versi baru ya, aplikasi di komputer versi baru, firmware di keyboard udah versi baru, itu connect ya. Jangan sampai di keyboard versi lama, di sini kita versi baru, nggak nyambung. Nah, jadi gini dia tujuannya kawan-kawan ya. Ini kan lama nih, Grand Suite lama, kita keluarkannya, kita loading. Nah, kalau kita munculkan target, kalau target di sini apa namanya, project ya kawan-kawan, project pack, project dasar untuk membuat pack dan membuat sampling. Nah, contohnya gini kawan-kawan, ini kan ini versi lama nih. Nah, contoh nih KitKock ya, editan saya ini semua KitKock. Ini kalau nggak kita kembalikan lagi seperti semula, misalnya gini, ini kita satu persatu wajib wajib mengesep kembali, mengekspor namanya ya kawan-kawan, mengekspor. Nah, contohnya ini KitKock, kita wajib ekspor kembali. Nah, wajib ekspor kembali ke file export GSPack yang kita simpan. Berarti nggak kira-kira kawan-kawan ya? Bagi kreator udah paham lah itu. Nah, kita satu persatu kita simpan. Tujuannya apa? Biar supaya begitu nanti ketemu di Grand Suite yang baru, ini kita kosongkan total ya. Kita new pack gitu ya. Begitu kita nanti new pack, kita udah nggak ragu lagi untuk mengimpor ya, import pack atau impor asset2 ya, Soundfont 2 ke new pack yang mau kita buat di aplikasi yang terbaru gitu ya guys ya kawan-kawan. Tapi kalau seandainya semuanya sudah rapi semua ya, ini udah kita masukkan kalau ini udah saya ini ya kawan-kawan, ini udah saya benahin semua nih ya sampai dia masuk dan impor. Nah, ini satu persatu pun saya ekspor, betul-betul kita ekspor di versi yang terbaru ya. Maksudnya kita buat folder khusus untuk mengarah ke Grand Suite yang baru. Nah, jadi setelah kita udah ngolah di versi yang lama ya, ingat nih kawan-kawan ya, setelah kita berada di versi yang baru, ini versi yang lama, contoh ID export dari keyboard. Mana dia? Nah, ID kawan-kawan, ID keyboard ya, ID keyboard nih. Ini impor ya. Kalau di Yamaha itu info, kalau di sini ya sama juga infonya juga. Nah, ini yang dari keyboard, ini wajib di keyboard itu udah versi yang terbaru. Ya jangan versi yang lama. Kalau versi yang lama ini nggak nyambung juga infonya ya kawan-kawan. Nah, gitu dia. Jadi wajib yang terbaru juga gitu. Nah, keyboard kita wajib kita install juga ke firmware yang terbaru. Ya, firmware yang terbaru itu ini dia guys, kawan-kawan. Nah, upgrade firmware tuh, upgrade 01, 05, 03 itu yang terbaru ya guys ya kawan-kawan. Master Tanjung Balai. Nah, ini kenapa saya minta lagi dengan kawan yang di Tanjung Balai. Nah, MPK dia punya itu saya minta kembali ya, biar supaya
tata atau penataan expansion di versi yang terbaru itu sama seperti yang dia punya gitu ya. Makanya saya minta lagi ke dia. Kenapa saya minta lagi ke dia? Karena saya tidak ada pertinggal ya. Saya kalau udah ngirim MPK, ngirim expansion itu memang saya post di sini pun tidak ada pertinggalnya lagi. Kenapa? Agar nggak pusing ya, nggak double gitu. Dengan syarat packnya kita simpan kan ya, packnya masih kita simpan gitu, bahan dasarnya semuanya kita simpan. Nah jadi kalau seandainya kita mau kawinkan merge ya, kawinkan expansion itu di versi terbaru ya, kita keluarkan nih, kita keluarkan ya kawan-kawan nih. Ini versi lama kita keluarkan. Nah kita ambil yang versi terbaru nih, kita keluarkan, jadi tetap keluar ya. Beda dengan kalau kita berganti-ganti, error dia. Inilah caranya biar supaya kawan-kawan bisa mengerjakan pekerjaan yang lama ya, dari expansion yang lama ke expansion yang baru ya. Dengan aplikasi yang baru itu membutuhkan juga Grand Suite yang lama untuk mengolah-ngolah data-data kita yang lama gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak kita buat dua begini, kita repot. Nanti kita install lagi yang baru, nanti kita balik lagi install lagi yang lama, gitu-gitu ya. Jadi kenapa saya punya ide begini? Saya berpikir beberapa hari ini macam mana biar supaya pekerjaan ini gampang gitu ya. Kok kayaknya susah kali dah. Yang kedua, setelah saya udah pikir-pikir matang lagi, ternyata saya sudah fix menggunakan versi terbaru ya. Nah jadi makanya ini sebenarnya kan tuntutan kita untuk di versi yang terbaru ini mengerjakan yang lama itu ke yang baru ini. Nah ya, yang susahnya kawan-kawan ya yang susahnya bagi kawan-kawan pengepul atau dia hanya dikasih MPK dari sumber editor yang memang tukang ngerjain ya, yang tukang ngerjain editor lah, program di Mendeley. Yang lucunya nanti kawan-kawan yang beli expansion yang lama itu setelah keyboard dia diperbarui, dia gak akan bisa menggunakan MPK yang lama itu lagi gitu. Jadi syaratnya gimana? Nah, memang caranya itulah hebatnya Mendeley ini ya. Itulah dia karya kita itu memang betul-betul privasi gitu ya. Jadi nanti konsumen ya, kita yang membeli keyboard sekaligus kita beli expansionnya, itu wajib menghubungi si pembuatnya gitu, agar dirubah ke versi yang baru gitu kawan-kawan ya. Kalau nggak bisa. Apa sih kelebihan dari versi yang terbaru itu? Ada kawan-kawan, walaupun dia sedikit nggak terlalu signifikan, cuman memang betul-betul berubah, ada perubahan di keyboard itu setelah diinstal yang terbaru gitu ya. Sama seperti kalau kita lihat dan kita pernah saksikan sama-sama ya, PA 600 COG ya, PA 600 COG. Kalau dia udah di-upgrade, sampling itu udah bisa dikerjain di keyboard itu ya. Kalau masih yang versi lama itu nggak bisa. Itu dia kegunaan kita update firmware di keyboard ya, Mendeley khususnya AKX10. Nah ini kan berubah drastis ya guys ya, kayak transfer data dengan mudah melalui komputer dan langsung ke keyboard ya. Biasanya kan kita melalui flash disk ya. Ini dengan aplikasi yang terbaru ini dimudahkan ya, kita mengirim file dari laptop kita, penyimpanan laptop kita ke keyboard langsung dengan via kabel USB to host ya, kabel USB to host. Tahu ya kalau to host itu apa? Kabel printer lah, lebih tepatnya ya. Nah di sini
Ada lagi kelebihan satu lagi di versi yang terbaru kawan-kawan ya. Kalau kita connectkan ini apa ya, keyboard masih di dalam kotak ya. Saya masih males ngeluarin keyboard nih. Nah kalau di sini di versi terbaru ini, sebentar ya. Ini komputer saya agak lelet nih. Oke. Nah, kita tekan setting. Nanti di sini pengolahan ini kalau sudah kita hubungkan ke keyboard itu akan apa namanya otomatis style itu bisa muter guys ya kawan-kawan. Style bisa muter di sini ya gitu. Kita ngedit style. Jadi nggak rumit lagi di apa namanya di komputer ini udah bisa muter gitu, nggak perlu kita dengarkan keyboard ya. Ngetesnya di keyboard. Nah, apalagi keunggulan dari versi terbaru ini, ya keunggulan dari versi terbaru ini, multipad itu bisa impor formasi web kawan-kawan ya, web dan MP3 ya. Udah saya coba. Ya, ini kita buktikan nih, Neo. Ini pad nih, multipad. Neo. Pad. Ya. Kawan-kawan. Jadi multipad gak mesti kita ambil dari bawaan keyboard. Nah, ini file MP3. Ya, file MP3 dan file web. Oke, ini anak nangis. Nah, ini multipadnya ini dia isinya anak nangis. Nah ya, yang berikutnya style ya kawan-kawan. Nah kita arah ke style. Nah style, lihat tanda panah ini. Kalau versi yang lama, kalau kita mau convert style dari Yamaha atau dari mana-mana, yang formasinya MIDI dan style ya, kayak Yamaha lah khususnya ya, itu kan satu-satu kita ngerjainnya ya, satu ngerjainnya capek. Nah dengan adanya yang versi terbaru ini, nah tekan ini, nah batch style conversion ya. Nah, input file. Jadi input file ini dia sekaligus bukan hanya MIDI ya kawan-kawan, bukan hanya MIDI tapi style bukan hanya style, formasi style, MIDI juga ya. MIDI juga di apa namanya dikonversi bisa jadi style gitu. Nah, input file ini maksudnya folder mana ya. Misalnya saya ada apa nih, data dari teman ya. Nah, nih data dari teman. Bukan dari teman lah ya. File saya sendiri aja. Ini style Yamaha to Medley. Tadinya dengan versi yang lama kita satu persatu, tapi kalau dengan yang ini kita langsung kita tekan aja select folder. Nah, artinya style Yamaha yang di sini satu folder itu semuanya kita convert. Jadi nggak mesti satu persatu, sekaligus dia. Nah, out folder ini folder file yang sudah kita ekspor gitu ya. Jadi style buat di Mendeley. Nah, jadi kita tinggal buat foldernya di mana. Nah, select folder. Ya. Nah, select folder ini saya di desktop. Kalau bisa bikin inilah ya, new folder ya, bikin new folder, bikin folder baru lah gitu ya. Nah setelah kita bikin folder baru tekan select di folder baru itu. Nah artinya file style dari Yamaha yang kita pindahkan ya, keseluruhan itu pindahnya ke folder yang
baru ya, kita buat khusus penerimaan ekspor dari style dan MIDI di atas ya. Oke, keren ya. Banyak kerennya kawan-kawan ya. Nah, kalau di keyboard itu sendiri fasilitas tambahan buat di versi terbaru dia di suara ya, di suara dan fasilitas program kita dibuat lancar ya. Bentar. Ya. Oke, kawan-kawan itu saja ya ide menarik dari saya. Jadi bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya, bagi para kreator-kreator yang biasa editing atau editor. Oke, terima kasih buat semuanya. Di sini sudah sore jam 3.10 PM di hari Sabtu ya. Nah, hari Sabtu kawan-kawan semuanya pada ngejob, tapi saya di rumah tidak laku ya, istirahat karena saya main malam ya, reguler. Jadi itu aja. Terima kasih buat semuanya. Mohon di subscribe dan di didukung-dukunglah channel saya ya, di Medeli Medan ya, di Medeli Medan atau Abdi Medeli. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam Medeli. AKX 10.